Diduga terpengaruh minuman beralkohol saat mengendarai mobil, pasangan remaja mabuk menabrak dua pengendara motor di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Akibatnya dua pengendara motor mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu. Kecelakaan yang melibatkan minibus dengan dua pengendara motor terjadi pada Minggu malam di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Akibatnya dua pengendara motor mengalami luka serius. Peristiwa ini berawal dari kendaraan minibus bernomor polisi N1867HE yang dikemudikan Rojikin. Semula berjalan dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi saat berjalan di jalan yang lurus dan sedikit menanjak, kemudian berusaha mendahului kendaraan lain yang berjalan di depannya dari sebelah kanan, serta melebihi marka jalan karena jarak pandang yang kurang bebas dan tidak tersedianya ruang gerak yang cukup. Bersamaan dari arah berlawanan, sepeda motor bernomor polisi N4201HG yang dikendarai Habib Maulana dan sepeda motor dengan nomor polisi S2382LT yang dikendarai Sulis Dianto dengan kecepatan tinggi karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan dan tabrakan beruntun. Menurut keterangan saksi, pengendara mobil melaju kencang dari arah timur dan menabrak dua pengendara sepeda motor. Pengendara diduga mabuk karena di dalam mobil ditemukan dua botol minuman beralkohol oleh petugas. Ceritanya mobil ini dari bawah, Mas. Dari bawah kecepatan agak tinggi lah, kemungkinan 50. Terus pertama nabrak CRF 1. Pertama CRF ke kiri. Terus keduanya Matic ini keseret agak jauh. Sampai masuk ke got. Untuk korban sendiri, Mas? Kenapa? Pengendara motor berapa orang? Pengendara motor satu orang, nggak boncengan semua. Sendiri-sendiri? Iya, sendiri-sendiri. Kalau mobilnya dua orang dari bawah. Tadi kecepatannya? Kecepatannya 50 sampai 60, Pak. Mabuk, dia juga mabuk juga, Pak. Petugas yang datang ke lokasi kecelakaan melakukan olah TKP dan memeriksa kendaraan minibus yang ditumpangi pasangan remaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan polisi menemukan dua botol minuman beralkohol. Petugas lalu lintas membenarkan jika pasangan remaja pengendara minibus terpengaruh alkohol sehingga saat mengendarai mobil lepas kontrol mengakibatkan kecelakaan dan menabrak dua pengendara. Untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan tersebut, dua pasangan remaja kini menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Batu. Sementara kedua pengendara motor yang mengalami patah tulang dan luka cukup serius, kini dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu. Ya, kecelakaan yang terjadi di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di depan Hotel Mentari. Kejadiannya melibatkan dua korban, antara roda 4 sama dua kendaraan sepeda motor. Untuk korban sendiri? Korban ada yang patah tulang di kaki. Oh ya, apa tadi benar di mobil itu ditemukan? Ya, kebetulan pengemudinya mungkin mengkonsumsi bir, mengingat di dalam mobilnya ada bir juga. Berapa botol tadi yang ditemukan? Kurang lebih yang kelihatan yang masih utuh dua. Ini pengemudi ini berdua atau bagaimana? Berdua, laki-laki perempuan. Yanto Yancung melaporkan. Memaksimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang menggelar operasi penegakan disiplin. Satgas COVID-19 terus mengimbau warga masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dan patuh protokol kesehatan ketika beraktivitas. Perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis lokal. Kegiatan PPKM Mikro ini melibatkan Kampung Tangguh dan RT/RW dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara langsung. Upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 juga akan dilakukan dengan peningkatan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan untuk mengingatkan warga masyarakat luas bahwa pandemi belum berakhir dan saat ini di beberapa wilayah di Indonesia kasus penyebaran COVID-19 cenderung mengalami kenaikan. Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis Haji melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin di depan kantor Desa Kendalpaya dengan menurunkan petugas Polri, TNI, aparat desa dan juga unsur terkait lainnya.
Setiap pengguna jalan yang melintas yang tidak bermasker diberhentikan dan didata oleh Satgas dan diberikan pemahaman tentang bahaya penyebaran COVID-19 dan himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurut Satgas COVID-19 Kecamatan Pakisaji menjelaskan, operasi justisi akan terus dilaksanakan dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan berpesan kepada masyarakat luas untuk berperan dalam upaya pencegahan. Salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ketika beraktivitas, khususnya di luar rumah. Di lokasi terlihat masih ada beberapa warga yang beraktivitas belum menggunakan masker atau yang memakai masker tidak secara benar, sehingga terus diingatkan dan setelah pendataan, sebagian besar pelanggar berasal dari luar Kecamatan Pakisaji yang kebetulan sedang melintas. Ya, yang jelas dalam rangka tindak lanjut daripada operasi justisi pelaksanaan PPKM Mikro ini, jadi perlu sekali kita laksanakan kegiatan ini dikandung maksud satu sisi juga meminimalkan atau mengurangi daripada penyebaran COVID yang ada di wilayah Pakisaji. Itu salah satunya. Terus yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, memberikan satu kesadaran kepada warga masyarakat khususnya yang ada di wilayah Pakisaji untuk sadar dan tetap memakai masker. Itu melaksanakan 3M. Untuk tingkat kesadaran warga masyarakat ini seperti apa sekarang, Pak? Tingkat kesadarannya, Pak? Ya, alhamdulillah dengan kegiatan kita yang rutin kita laksanakan ini sudah berjalan dengan baik. Artinya pelanggar yang melakukan kesalahan atau tidak memakai masker itu sangat kecil sekali. Iwan Hikmawan melaporkan. Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk tidak memberikan kuota haji kepada jamaah calon haji asal Indonesia berdampak pada jamaah calon haji asal Kota Malang. Akibat adanya keputusan tersebut, sebanyak 962 jamaah calon haji gagal berangkat dan jadwal pemberangkatan diundur untuk tahun 2022 mendatang. Berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi terkait penundaan pemberangkatan jamaah calon haji asal Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun 2021 yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Agama, ternyata berdampak pada jamaah calon haji Indonesia. Di Kota Malang sendiri total sebanyak 962 jamaah calon haji yang gagal berangkat setelah adanya pengumuman tersebut. Dengan adanya penundaan pemberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci tahun ini, dipastikan antrian ibadah haji bagi seluruh jamaah calon haji mundur 2 tahun, yang semula pada tahun 2020 lalu juga diundur atau dibatalkan. Amsiono, Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Malang mengatakan, dari total 962 jamaah calon haji tersebut merupakan antrian jamaah tahun 2020 lalu yang gagal diberangkatkan. Meski ada penundaan atau pembatalan pemberangkatan jamaah calon haji, namun hingga saat ini belum ada jamaah yang mengundurkan diri. Sementara untuk jamaah calon haji yang gagal berangkat pada tahun ini, rencananya akan diberangkatkan pada tahun 2022 mendatang. Dilihat dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kan belum meredah juga, belum turun, jadi tensinya kan masih tinggi juga. Jadi merupakan sebuah keputusan yang sangat bijaksana, yang sangat luar biasa menurut saya, yang sangat memikirkan rakyat. Karena meskipun dipaksakan misalnya, kan tidak bisa maksimal jamaah di sana melaksanakan ibadah. Padahal kan ini kan sudah nunggu sekian tahun ya, dengan biaya yang luar biasa juga, tinggi juga ya. Kemudian sekarang ibadahnya tidak bebas seperti sebelum pandemi, kan eman-eman kan ya. Nah, oleh karena itu keputusan ini menurut saya sudah keputusan yang bagus, baik dan terukur. Artinya terukur ya, bagaimana pemerintah mengayomi, melindungi masyarakatnya agar supaya tidak terkena pandemi COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Melimpahnya pasokan sayuran dari petani dan permintaan yang cenderung turun berdampak pada semakin turunnya harga jual sayuran di tingkat petani. Hal ini mengakibatkan petani mengalami kerugian karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Sudah sejak puasa, harga jual sayuran ini masih belum normal di tingkat petani. Harga sayuran cenderung semakin turun sehingga memberatkan dan merugikan para petani karena besarnya biaya pengeluaran untuk pupuk dan obat-obatan. Turunnya harga sayuran ini diduga akibat melimpahnya pasokan hasil panen dari petani karena dukungan faktor cuaca. Sementara permintaan menurun sehingga harga jual ikut terdampak. Beberapa jenis sayuran yang mengalami penurunan harga diantaranya kubis dan sawi box yang berada di kisaran harga Rp700 per kilogram, jauh di atas harga normal yang biasanya di kisaran Rp1.500 sampai Rp2.500 per kilogram. Bawang pre di kisaran Rp3.000-an, wortel Rp1.500 dan beberapa jenis sayuran lainnya yang turun harga. Sementara itu, seledri mengalami kenaikan sejak 2 hari lalu dari Rp2.000 menjadi Rp5.000 per kilogramnya. Kondisi ini semakin dikeluhkan para petani karena harga jual yang rendah akan berdampak pada kerugian yang dialami karena harga jual tidak sebanding dengan biaya pengeluaran yang semakin membesar. Menurut salah seorang petani di kawasan Sukomulyo, Pujon, Kabupaten Malang, saat sekarang para petani sangat merasakan dampak dari turunnya harga jual sayuran yang jauh di bawah harga biasanya sehingga modal dipastikan tidak akan kembali. Harganya Di tingkat petani ya? murah ya, Ya, murah Pak. murah gimana Bu sekarang? Petani gulung tikar Pak buat ongkos, ongkos buat beli pupuk aja nggak bisa. Repot Bu ya. kembali. Bu sejak kapan turunnya Bu? Hari puasa. Sampai Ya, corona satu tahun sampai sekarang parah. masih belum ada kenaikan. Ekonomi melemah Bu, semua. berapa persen turunnya Bu harganya? Kira-kira? Kayaknya kira-kira yang nggak ada separuh, wes punjul separuh harga. Separuh. Iwan Hikmawan melaporkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menggelar acara bertajuk Restorasi Ekosistem. Restorasi ekosistem lewat rembuk lingkungan dan galang komitmen stakeholder di lingkungan Kota Batu untuk meningkatkan indeks kualitas air yang masih rendah. Tidak hanya itu, DLH juga melaunching penghargaan Danumaya bagi desa kelurahan yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar rembukan dan penandatanganan komitmen bersama Shining Berantas di Wana Wisata Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini di Kota Batu mengambil tema mewujudkan restorasi ekosistem melalui Shining Berantas sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan hulu Sungai Berantas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Setiawan mengatakan tema peringatan diambil untuk mewujudkan kelestarian air Kota Batu sebagai hulu Sungai Berantas. Dalam restorasi ekosistem di Kota Batu ada 5 fokus restorasi, yakni restorasi kelembagaan, restorasi ekologi lewat penanaman pohon, restorasi hidrologi dengan menjaga kualitas dan kuantitas air, restorasi morfologi dengan menjaga garis sungai, dan restorasi sosial ekonomi melalui edukasi dan sosialisasi. Untuk mendukung dan memberi semangat perubahan, Dinas Lingkungan Hidup juga melaunching penghargaan Danumaya bagi desa kelurahan yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan. Penghargaan ini akan diberikan kepada pemerintah desa atau kelurahan yang mampu menjaga kebersihan dan kelestarian alam di lingkungannya. Penghargaan ini akan menjadi motivasi desa dan kelurahan untuk menjaga lingkungan, sekaligus mendukung visi misi wali kota untuk mewujudkan desa berdaya, kota berjaya. Sementara itu, Wali Kota Batu menekankan pentingnya untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkesinambungan. Tak sekedar memberi penghargaan, semua pihak harus bisa lebih memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan, tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mengurangi penggunaan bahan kimia untuk menjaga sumber air. Dalam kesempatan kali ini juga dilakukan rembuk lingkungan dan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Wali Kota Batu, Forkopimda Kota Batu, dan pegiat lingkungan. Melalui penandatanganan komitmen bersama Shining Berantas, DLH mendorong semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas air, terutama kualitas Sungai Berantas. Bentuknya adalah akan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. IKLH-nya kita akan meningkat. Kita melihat dari IKLH-nya kita memang sudah bagus, 86,35%. Dan harapan kita dari 3 aspek itu indeks kualitas air yang memang
paling rendah dari 2 aspek yang lain. Harapan kami ini targetnya dengan Shining Brantas kita fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sungai. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Keluarnya izin bergulirnya kompetisi Liga 1 dan 2 musim 2021-2022 disambut gembira oleh tim Arema FC. Meski kompetisi yang akan dimulai digelar 10 Juli mendatang dan tanpa dihadiri supporter di stadion, Arema FC tetap optimis dengan target juara. Turunnya izin kompetisi Liga 1 dan 2 musim tahun 2021-2022 dari Mabes Polri disambut gembira dan antusias oleh klub sepak bola di Indonesia, salah satunya manajemen tim berlogo singa. Terkait rencana digelarnya kembali kompetisi sepak bola di Indonesia pada 10 Juli mendatang, Arema FC saat ini terus mempersiapkan timnya supaya tangguh saat berjalannya kompetisi. Meski pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir, pihak kepolisian yang memberi izin bergulirnya kembali kompetisi berharap setiap tim sepak bola dalam penyelenggaraannya tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, termasuk penyesuaian format kompetisi. Hal ini seperti yang sudah sukses dilakukan saat penyelenggaraan turnamen pramusim Piala Menpora 2021 lalu, sehingga tidak ada klaster baru persebaran COVID-19 di sepak bola. Sementara dengan keluarnya izin kompetisi, tim kebanggaan Aremania ini berharap ke depan akan ada sosialisasi dari PSSI mengenai regulasi dan hal teknis lainnya, termasuk skenario kontrak kerja pemain dan sponsorship, mengingat kompetisi digelar tanpa adanya supporter yang hadir sehingga pemasukan tim berkurang. Saat ini, Arema FC tengah mempersiapkan tim dengan mulai menggelar latihan rutin. Arema akan mempertanyakan 2 hal, yaitu yang pertama sosialisasi jadwal, termasuk terkait tentang proteksi klub terhadap sponsorship maupun terhadap pemain dan pelatih, utamanya terkait kontrak kerja. Karena itu kita sangat berharap dengan sistem bubble to bubble ini kita bisa mampu meminimalisir munculnya klaster di sepak bola. Dengan 2 hal itu, kita akan ada kepastian tentang regulasi, tentang proteksi, kita akan siap menyongsong kompetisi yang akan digelar bulan Juli. Simon Alfredo melaporkan.